Jadi Sultan meminta dua anak Vlad II untuk dikirim ke Konstantinopel untuk belajar Islam di sana. Kedua anak Vlad ini bernama Vlad III atau yang kita kenal dengan Dracula. Yang satu lagi bernama Radu Selframus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih bagi kalian yang udah klik video ini. Nah, ini mungkin adalah segmen terbaru aku di YouTube. Nah, apalagi sekarang kita masih berada di bulan suci Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Nah, jadi di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di judul dan di thumbnail aku, hari ini aku bakalan ngebahas sejarah-sejarah Islam yang mungkin kalau kita lihat itu atau yang kita ketahui itu gak melenceng dibanding cerita atau kisah aslinya. Jadi di segmen pertama ini tentang sejarah-sejarah Islam, aku bakalan ngebahas kisah Dracula dan Muhammad Al-Fatih akan membuka mata dunia tentang sosok vampir tersebut. Jadi gimana ceritanya? Langsung saja cekidot. Dracula yang kita kenal lewat film-film selalu digambarkan sebagai pria yang dianggap sangat ganteng dan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dan juga doyan menghisap darah. Ia juga sangat kuat dan juga bisa bertransformasi menjadi kelelawar untuk berburu mangsa pada malam hari. Air suci, peluru perak, dan bawang putih adalah hal yang sangat dibenci oleh si Dracula ini, guys. Jadi selama ini Dracula ini dianggap sebagai cerita karangan saja dan bagaikan permainan drama untuk mendapatkan kepentingan. Namun fakta yang sebenarnya, sosok Dracula ini sebenarnya di real life-nya itu benar-benar ada. Jadi Dracula adalah nama seorang pria bernama asli Vlad III asal Rumania, guys. Pria ini merupakan putra dari pemimpin sebuah daerah yang bernama Wallachia di Rumania yang bernama Vlad II. Vlad II ini adalah ayah dari Vlad III. Nah, julukan Dracula milik Vlad III sendiri berasal dari kata Draco dan Ae. Draco adalah nama klannya dan sebutan Ae adalah prefix yang memiliki maksud yaitu putra dari. Nah, nama ini kemudian diserap menjadi Dracula. Kisah Dracula ini banyak dipelintir termasuk dalam film Hollywood yang berjudul Dracula Untold. Di film tersebut, sosok Mehmet atau yang kita kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih digambarkan sebagai tokoh yang sangat bengis atau kejam. Padahal, menurut sejarahnya, justru Dracula ini yang lebih kejam. Nah, sekarang aku bakalan ngebacain kisah pertempuran keduanya yang bakalan membuka mata dunia tentang siapa sih sosok sebenarnya dari si Dracula ini. Jadi, Wallachia dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani, yaitu penaklukan Konstantinopel adalah raihan prestasi besar bagi umat Islam pada masa lampau. Sudah berabad-abad sejak pertama kali perang merebut kota penting ini di zaman Khalifah Muawiyah di tahun 44 Hijriah. Pada masa Muhammad Al-Fatih, kota ini berhasil dikuasai sepenuhnya di tahun sekitar 824 Hijriah. Penaklukan ini pun berimbas luas hingga menyentuh daratan Eropa termasuk Wallachia yang ada di Rumania. Menurut sejarah, Wallachia ini tidak pernah diserang sama sekali. Namun antara kedua pemimpin, Vlad II dan Muhammad Al-Fatih, sepakat membuat suatu perjanjian. Jadi tempat ini itu intinya masuk dalam kekuasaan Islam dan Wallachia harus memberikan jizyah atau berupa pajak. Perjanjian Vlad II dan Sultan Al-Fatih, selain perjanjian soal jizyah, Sultan Al-Fatih membuat sebuah kesepakatan yang sangat cerdas. Jadi agar daerah ini tidak mudah terlepas atau memberontak. Jadi Sultan meminta dua anak Vlad II untuk dikirim ke Konstantinopel untuk belajar Islam di sana. Kedua anak Vlad ini bernama Vlad III atau yang kita kenal dengan Dracula. Yang satu lagi bernama Radu Selframus.
Nah, kedua pemuda ini dikirim ke Konstantinopel dan menjadi orang yang sangat hebat. Nah, saudara dari Dracula ini yang bernama Radu tadi menjadi seorang muslim dan diangkat sebagai panglima perang. Nah, si Vlad 3 ini mungkin aku bakalan sebut, kalau Vlad 3 lumayan susah gitu nyebutnya, aku bakal nyebutnya Dracula aja. Nah, si Dracula ini tetap kukuh pada agama aslinya. Bahkan si Dracula ini sangat membenci Islam. Karena dari kecil itu dia udah didoktrin oleh ayahnya untuk membenci Islam. Nah, si Dracula ini membuat rencana busuk. Jadi, ia ini memiliki impian suatu ketika ia akan menjadi pemimpin tertinggi di Wallachia dan si Dracula ini bakalan menyerang Islam. Nah, siapa sangka cita-citanya ini menjadi titik terang. Diceritakan jika Vlad II dikudeta akan mati. Nah, untuk mengisi kekosongan pemimpin, maka dikirimlah si Vlad 3 ini atau si Dracula ini untuk menggantikan posisi dari ayahnya. Nah, sebelum hal tersebut terjadi, pasukan Turki Utsmani bertindak nekat dengan pihak pengkudeta hingga akhirnya berhasil ditumpas oleh si Dracula dan Dracula ini pun berhasil menjabat. Nah, alih-alih berterima kasih, malah si Dracula ini justru merencanakan untuk menghancurkan balik umat Islam. Nah, penghinaan Dracula ini menyebabkan kemarahan dari Sultan. Nah, setelah Dracula menjabat seperti yang seharusnya, Sultan pun mengirim utusan untuk menagih jizyah atau pajak tadi. Alih-alih dibayar, namun Dracula membunuh utusan yang diutus oleh Sultan tadi dengan sangat kejam. Ia memaku kepala sang utusan gara-gara tidak mau melepas sorbannya. Nah, akhirnya berita ini diketahui oleh Sultan dan akhirnya Sultan pun khawatir dengan kondisi tersebut. Nah, Sultan pun mengutus sekitar 1.000 orang untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, tak disangka orang yang diutus tadi justru berakhir dengan sangat tragis. Dracula yang sebelumnya belajar tentang militer Islam memanfaatkan kemampuannya tersebut untuk menupas pasukan yang dikirim oleh Sultan tadi. Ngerinya itu guys, semua pasukan yang diutus oleh Muhammad Al-Fatih tadi dibantai dengan cara yang sangat sadis. Para pasukan muslim ini ditusuk dengan kayu besar dari belakang sampai tembus ke atas. Gara-gara kekejamannya ini, Dracula ini dijuluki sebagai sang penghula. Jadi Sultan pun membuat strategi untuk bisa menaklukkan si Dracula tersebut. Sebenarnya Sultan Al-Fatih masih shock dengan kematian 1.000 pasukan yang dibantai oleh si Dracula ini. Ia pun merencanakan sekali lagi untuk menupas si Dracula. Akhirnya dikirimlah si Radu ini. Si Radu ini adalah saudara dari Vlad 3 atau yang kita kenal dengan Dracula ini. Yang si Radu tadi dia itu udah masuk Islam ya. Peperangan ini sangat tidak mudah. Namun setidaknya Radu memahami tempat kelahirannya ini. Akhirnya Dracula pun mendapatkan perlawanan yang sangat keras oleh saudaranya sendiri yang telah masuk Islam. Sang panglima yang sudah masuk Islam ini melakukan penyerangan di benteng Katate Poenari, di mana tempat tersebut Dracula bersembunyi. Tempat ini tempat yang sangat tinggi sehingga menyulitkan Radu. Namun pada akhirnya penyerangan ini berhasil. Dracula pun kabur ke Hungaria dan berlindung di bawah ketiak yang sebelumnya telah melakukan kudeta yang membunuh ayahnya. Namun pada akhirnya kepala Dracula ditebas oleh pasukan Turki Utsmani pada suatu perang. Nah guys, jadi itu tadi kisah dari Dracula yang kalau kita nonton-nonton film Hollywood itu pasti udah kayak diubah, di mana yang di sana itu Sultan Muhammad Al-Fatih yang dianggap kejam, Dracula yang dianggap baik. Padahal sejarah yang sebenarnya Dracula lah yang sangat kejam. Dan sosok ini memang benar ada dan dia juga penghisap darah, yaitu darah kaum muslim yang dibantai sangat kejam dan sangat sadis. Nah, meskipun Dracula ini dikenal sangat kejam, namun di negara asalnya Dracula atau yang dikenal dengan Vlad 3 ini justru disanjung-sanjung dan dipuji bak pahlawan negara. Nah, deretan film-film seakan melintir kebenaran ini
dan membuat dunia terkecoh dengan sosok asli dari si Dracula ini. Nah guys, jadi gimana cerita tentang si vampir atau Dracula ini? Nah, tetap semangat ya teman-teman puasanya. Sebentar lagi kita mau masuk waktu berbuka. Oke guys, mungkin aku bakalan lanjut di minggu-minggu selanjutnya untuk membahas sejarah-sejarah tentang Islam. Apalagi sekarang kita masih berada di bulan suci Ramadan. So, terima kasih banyak bagi kalian yang udah nonton video ini. Kalian jangan lupa komen di bawah tentang ide-ide video selanjutnya, dan kalian jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe tombol yang ada di bawah karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar kalian tahu setiap aku upload video baru. So, kalian jangan lupa juga kalau misalnya kalian ada cerita-cerita yang menarik tentang sejarah-sejarah Islam atau kisah-kisah horor juga bisa kalian DM di Instagram aku @santiataibel. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. So, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye.